Inilah detik-detik penangkapan pengedar jaringan internasional melalui jalur laut menggunakan speedboat di perairan pesisir Simpang Ulim, Aceh Timur. Petugas menangkap dua tersangka berinisial HB dan FR yang merupakan seorang kurir. Dari penangkapan sebelumnya, petugas melakukan pengembangan terhadap satu tersangka selaku pengendali dan ditangkap di Banda Aceh. Sejauh ini polisi menyita barang bukti 220 kg narkotika jenis sabu, 200.000 butir pil ekstasi, dan 47.500 butir Happy Five. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengatakan para mafia narkoba jaringan internasional ini sengaja diseludupkan di akhir tahun dan manfaatkan kelengahan petugas saat masa pengamanan Nataru. Rencananya barang haram ini akan diedarkan di sejumlah kota besar di Indonesia untuk momentum perayaan malam pergantian tahun. 210 kg narkotika jenis sabu atau methamphetamin dengan kemasan teh Cina seperti yang ada di depan. Lalu ekstasi ada 19 bungkus, 100.000 butir pil ekstasi. Ya. Lalu juga ada psikotropika jenis Erimin 5 atau Lebih lengkap soal jaringan narkoba internasional ini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV ada Aulia Faradina di Mabes Polri, Jakarta. Selamat petang, Aulia. Bagaimana Aulia jaringan narkoba internasional ini bisa terungkap? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Dalam pengungkapan jaringan narkoba terbaru ini yang baru disampaikan oleh pihak Bareskrim Polri, diketahui ada 2 tahap penangkapan yang dilakukan oleh polisi. Tetapi 2 tahap penangkapan ini sama-sama merupakan hasil kerjasama dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Mabes Polri, dan juga dari pihak Bea Cukai. Nah, dalam pengungkapan yang terbaru ini diketahui melibatkan jaringan narkoba internasional yaitu dari negara Malaysia. Dan untuk tahap yang pertama, penangkapan yaitu dilakukan pada tanggal 16 Desember lalu, di mana pada saat itu tim mencurigai adanya pengiriman barang narkoba melalui jalur laut yaitu menggunakan speedboat. Nah, kapal speedboat itulah yang dicurigai sedang habis mengambil barang narkoba dari perairan Malaysia untuk masuk ke wilayah Indonesia melalui Provinsi Aceh. Kemudian tim langsung melakukan penangkapan dan di situ ada 2 oknum yang sudah juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu tersangka HB dan FR. Nah, kedua tersangka ini diamankan di kawasan Simpang Ulim, Aceh Timur. Dan diketahui menurut keterangan dari polisi, kedua tersangka ini HB dan FR merupakan warga yang tinggal di Provinsi Aceh begitu. Kemudian diketahui juga dari penangkapan tersebut ada banyak sekali barang bukti narkoba yang dibawa oleh kedua tersangka dari perairan Malaysia menuju ke Indonesia, yaitu ada 220 kg narkoba jenis sabu, kemudian 200.000 butir ekstasi, dan 47.500 butir Happy Five. Nah, barang narkoba sebanyak ini disimpan oleh para tersangka di dalam 15 karung dan juga 5 tas. Selain mengamankan barang bukti narkoba sebanyak itu, polisi juga mengamankan sejumlah handphone satelit dan juga GPS ini yang dicurigai menjadi alat komunikasi antara kedua tersangka dengan pihak yang mengirimkan barang narkoba dari Malaysia. Itu penangkapan pada tanggal 16 Desember lalu. Kemudian untuk yang tahap kedua ini dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Desember karena pada saat mengamankan 2 tersangka HB dan FR, polisi kemudian melakukan pendalaman. Nah, dari pendalaman itu kemudian polisi mendapatkan informasi lagi ada pihak yang terlibat, yaitu 1 orang berinisial SJ yang diketahui juga beralamat di Provinsi Aceh. Nah, SJ ini diketahui berperan sebagai pengendali kurir dan gudang. Jadi SJ inilah yang menyuruh tersangka HB dan FR untuk mengambil narkoba dari perairan Malaysia. Nah, kemudian ketiga tersangka ini kemudian sudah diamankan oleh polisi dan juga terus dilakukan pendalaman, sehingga dari 3 tersangka ini diketahui polisi juga masih mengejar 1 buron lagi atau 1 mafia narkoba yang berstatus DPO, dan diketahui 1
buron ini berinisial SF dan sedang berada di Malaysia. Kemudian polisi juga nanti masih akan mengatur strategi bagaimana mengungkap mafia-mafia narkoba lainnya yang terlibat dalam jaringan ini, termasuk dengan merencanakan penangkapan terhadap tersangka SF yang masih buron. Dan ketiga tersangka yang sudah ditahan kemudian otomatis dijerat oleh sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Ibrahim. Aulia, jadi betul soal rencana pengedaran narkotika jelang malam pergantian tahun oleh para pelaku ini, Aulia? Iya, benar Ibrahim, tadi disampaikan oleh pihak dari Bareskrim Polri bahwa sebenarnya mafia narkoba ini sudah merencanakan dan akan memanfaatkan momentum malam pergantian tahun atau malam tahun baru ini untuk menyelundupkan barang-barang narkoba dan juga barang-barang itu di sejumlah kota besar di Indonesia. Tapi tadi sayangnya polisi tidak merinci kota-kota mana saja yang dijadikan target oleh mafia narkoba ini untuk menyelundupkan narkoba dan kemudian juga diperjualbelikan kepada masyarakat. Tapi memang polisi ini sangat mewaspadai bahwa biasanya setiap malam pergantian tahun memang permintaan atau demand terkait dengan barang haram ini sangat tinggi, sehingga memang ini harus diwaspadai selain untuk mengendalikan mobilitas masyarakat jelang Nataru, tapi juga harus mewaspadai adanya penyebaran barang narkoba di masyarakat. Baik. Ibrahim. Terima kasih Aulia Faradina untuk laporan Anda langsung dari Bareskrim Mabes Polri di Jakarta.